Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulda Husna, saya praktikan dari kelas praktikum Jumat jam 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS. Nah, di sini sudah terlampir bagian utama dari SPSS. Nah, pada bagian bawah SPSS itu ada yang namanya dengan data view dan variable view. Nah, di sini kita akan buat sebuah data. Nah, untuk mengisi variabel utamanya itu kita isi di variabel view. Nah, yang pertama itu kita isi dengan nama, kemudian dengan jenis kelamin, nah di sini jenis kelaminnya tidak dispasi, kemudian umur, selanjutnya ada pendidikan, kemudian pendapatan, dan yang terakhir itu ada konsumsi. Nah, setelah ini selesai dimasukkan, pada nama, type-nya kita ubah menjadi string, kemudian oke. Yang lain biarkan numerik. Nah, pada with ini, pada nama itu kita ubah atau kita naikkan, itu terserah seberapa banyak huruf pada nama atau nama yang terpanjang. Kalau misalnya saya di sini saya buat 20. Kemudian pada desimalnya, di sini kita ubah semua desimalnya menjadi 0, karena pada data yang akan kita buat itu tidak ada desimal. Kemudian pada label ini, kita buat kembali di jenis kelamin. Kita tulis kembali jenis kelaminnya. Namun pada label ini, jenis kelaminnya itu dispasi. Kemudian pada umur. Nah, di sini kita buat menjadi umur responden. Setelah selesai, pada value-nya, ini di jenis kelamin kita deskripsikan lagi. Misalnya, di sini kita buat 1 sebagai laki-laki, di add. Nah, kemudian 2 itu sebagai perempuan. Di add juga. Kemudian, oke. Nah, di sini pada pendidikan juga kita buat 1 itu kita buat SD. Kita add. Kemudian 2 kita buat sebagai SLTP. 3 kita buat sebagai SLTA.
kemudian 4, kita buat D1, D3, maaf, dan yang kelima kita buat S1. Di add, kemudian oke. Pada missing, itu pada pendapatan dan konsumsi, kita buat angka 999. Angka 99 tersebut menandakan bahwa terdapat data yang kosong atau tidak ada isi. Jadi di sini diisi dengan angka 999. Kemudian kita oke. Pada konsumsi juga begitu. Kemudian kita oke. Nah, di sini ada ini yang namanya align ini. Ini sebagai itu kita misal mau taruh tulisannya di tengah, di samping kiri atau di samping kanan. Nah, pada measure ini, pada jenis kelamin itu kita ubah menjadi nominal, dan pada pendapatan, maaf, pada pendidikan kita buat sebagai ordinal. Nah, setelah semuanya ini selesai, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita salin data yang sudah kita siapkan di Excel. Nah, berikut ini data yang sudah saya punya. Sekarang kita salin. Sekarang kita paste ke SPSS. Di sini kita paste. Setelah ini sudah terisi, sudah dipaste, kemudian klik Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian pilih yang deskriptif. Di sini pilih yang umur responden. Kita masukkan ke variabelnya. Terus satu lagi di pendapatan. Kita masukkan. Nah, setelah dua ini dimasukkan, terus kita option. Nah, di sini semuanya dicentang. Nah, setelah itu klik continue. Terus oke. Nah, di sini kita tunggu datanya keluar. Nah, di sini sudah ada data output-nya. Nah, di sini saya akan membahas lagi bagaimana cara menyimpan output tersebut dalam bentuk PDF. Nah, yang pertama, kita pilih file, kemudian ekspor. Pastikan yang type ini udah PDF, yang ini object to export ini kita pilih alt visible. Kemudian di browse, cari di mana yang kalian ingin simpan. Kalau saya misal simpan di buat namanya
Good. Nama sendiri. Nah, kemudian bisa setelah udah keluar file name-nya, kemudian kita klik OK. Setelah disimpan itu, maka output ini sudah tersimpan sebagai PDF di tempat yang telah disimpan tersebut. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.